Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf. Jangan apa kabar sobat semuanya. Semoga sobat semua tetap berkeadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini Pak Syaf akan memberikan mereview ulang tentang persiapan pengajuan jabatan akademik lektor atau asisten ahli ya. Khususnya di PTS di lingkungan LDT 7 ya. Karena kenapa? Sudah hampir setengah tahun ya proses pengajuan di moratorium dalam tanda kutip memasuki masa transisi ya, transisi dari sistem-sistem yang berbasis LDT sekarang akan terpusat di Sister ya. Jadi semua proses pengajuan jabatan akademik akan berbasis di Sister ya. Nah, untuk itu LDT 7 memberikan semacam bantuan ya. Karena di Sister tidak bisa 100% memenuhi kebutuhan dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik, maka di Sister di LDT 7 itu membuat sebuah sistem yang dinamakan SIAP ya, SIAP. Nah, kali ini saya akan mereview ulang isi dari panduannya, bagaimana pengajuan itu bisa dilakukan dengan benar ya. Oke, ini adalah buku panduannya ya, buku panduan usulan jabatan akademik, asisten ahli dan lektor di LDT wilayah 7. Nah, seperti apa? Ini adalah tampilan dari bukunya. Ini kita lihat di sini ya. Nanti yang menggunakannya adalah operator PT, verifikator dan asesor jabatan akademik. Nah, ini kita lihat di sini. Untuk syarat eligible itu S2 ya, untuk asisten ahli dan S3 untuk lektor untuk pengangkatan pertama ya. Penilaian usulan jabatan akademik itu adalah dinilai maksimal 3 bulan sebelum usia pensiun, masa kerja 1 tahun sejak TMT dosen tetap, 2 PKD yang memenuhi, dokumen angka konversi untuk PNS, dan juga karya jurnal ilmiah nasional akreditasi peringkat 3, 4, 5, dan peringkat 6 sebagai penulis pertama. Jadi menjadi syarat wajib. Kalau dulu tidak wajib terakreditasi ya. Kalau kita melihat di PO-PAK 2021 itu jurnal nasional bisa digunakan sebagai syarat eligible. Nah, kalau di PO-PAK 2024 ini atau aplikasi SIAP ini yang digunakan adalah artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi 3, 4, 5, dan 6. 1, 2 untuk yang lektor kepala nanti ya. Nah, berikutnya adalah data dan berkas usulannya apa ya, kurang lebih sama ya, ada pengantar, kemudian ada berita acara, daftar hadir senat, komite integritas akademik, fakta integritas, kebutuhan dan informasi jabatan. Kurang lebih kalau saya lihat, saya baca sama ya, tidak terlalu banyak berbeda dengan di periode berikutnya ya, sebelumnya ya. Yang pertama profil dosen juga biasanya sistem itu langsung mengambil dari PDDikti ya, jadi kurang lebih sama ya. Jadi kalau di PDDikti itu benar, biasanya kalau disinkronisasi dengan aplikasi apapun sistem yang dikembangkan itu tidak banyak bermasalah. Berikutnya adalah ini biodata di ini ya, biodata di Sister. Ini juga sama. Nah, ini yang BKD-nya adalah BKD 22, 23 genap dan BKD 23, 24 ganjil ya. Pokoknya 2 tahun terakhir ya. Angka kreditnya untuk non-ASN, angka kredit total dan juga DUPAK dan PAK. Jadi sama ya, masih ada DUPAK dan PAK juga. Berikutnya adalah diagram alirnya ini ya. Sama lah, jadi dia menggantikan sila dikti lah kasarannya itu. Nah, ini usulan jabatan akademik asisten ahli ke lektor. Nah, ini adalah syarat yang ini syarat umum semua dosen. Jabatan akademik terakhir asisten ahli, pendidikan tertinggi adalah S2, 2 tahun TMT, NIK sudah terverifikasi, data ikatan kerja dan status pegawai sudah padan. Nah, ini bisa dilihat di sisternya masing-masing dosen sebagai syarat umum ya untuk semua dosen. Nah, syarat khususnya ini hanya untuk PNS adalah golongan ruang terakhir harus 3B. Nah, ini ruang di luar lingkup Sister, penilaian usul jabatan akademik dosen yang dilakukan 3 bulan sebelum masa pensiun.
syarat PKD memenuhi ya, 4 ya. Kalau tadi kan pengajuan pertama itu 2, kalau AA ke lektor itu 4, berarti 2 tahun. Dokumen angka konversi dan dupa untuk dosen ASN, karya ilmiah jurnal nasional akademisi 3456 sebagai penulis pertama. Penilaian untuk dokumen rekomendasi ya, nanti jadi sistemnya dosen mengisi di siap ya, nanti siap itu akan diproses seperti sebelumnya, terus kemudian hasilnya adalah rekomendasi ya. Rekomendasi dari apa? Dari kepala LLDT 7 ya. Syaratnya ada pengantar pimpinan perguruan tinggi, berita acara, integritas dan sebagainya. Mengisi profil dosen di sistem masing-masing sama. Ini juga kurang lebih sama. Nah, nanti disiap ini loginnya di sini. Ya, kemudian dashboard untuk operator seperti ini tampilannya. Ini ada pilihan pengangkatan pertama. Kalau dulu tidak ada ya. Pengangkatan pertama ada lektor. Kalau dulu itu kan jadi 1. Berikutnya adalah yang AA ke lektor juga ada masing-masing menunya. Ini bisa di tracking ya. Sama sebenarnya, cuman menunya tampilannya berbeda ya. Tracking proses kenaikan jabatan akademik. Nah, ini setelah dupa dicetak dan sebagainya, nanti di tanda tangan rektor diupload lagi di situ ya. Ya, saya kira itu ya, kurang lebih prosesnya sangat mudah lah ya. Yang perlu disiapkan ya syarat-syaratnya ya. Proses alur prosesnya saya kira sangat sederhana ya, seperti sebelumnya. Hanya kalau rektor itu ada 2 sistem yang dipakai ya. Kalau saya dulu kan cukup siladikti, kalau sekarang kan rekomendasi dari siap, kemudian diupload ke sister ya, untuk dapat salinan itu ya, apa namanya, salinan, namanya bukan SK ya, tapi apa namanya, angka konversi kalau tidak salah untuk ASN, dan kemudian SK-nya itu bisa diunduh sendiri di sister ya, di sister ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, ini juga masih proses sosialisasi ya, barangkali nanti ada info-info terbaru dari LLDT bisa kita update dan kita lebih siap untuk pengajuan berikutnya. Thanks for watching, don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Pak Saf, jangan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.